Melalui video ini, saya ingin mengajak kita merefleksikan nilai bersyukur berdasarkan Lukas 17 ayat 11-19. Perikop ini berisikan penuturan kisah tentang 10 orang penderita kusta yang bertemu Yesus dan mengalami kesembuhan atau menjadi tahir. Hal yang menarik adalah ketika dari ke-10 orang tersebut, hanya satu orang yang kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Berdasarkan kisah inilah, kita akan memaknai ulang tindakan bersyukur agar dapat kita aplikasikan di tengah pergumulan, secara khusus pandemi COVID-19 saat ini. Saya harap kita dapat membaca terlebih dahulu keseluruhan perikop tersebut. Membicarakan tindakan bersyukur, pada umumnya orang akan mampu bersyukur ketika dia mendapatkan satu atau beberapa hal baik yang tidak ia duga sebelumnya, ataupun ketika ia merasa Allah telah menjawab doa-doanya yang mungkin saja sudah berhari-hari ataupun bertahun-tahun ia sampaikan kepada Allah. Singkatnya, orang lebih sering bersyukur ketika ia mengalami sukacita besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bersyukur hanya dapat dilakukan ketika kita mengalami sukacita? Atau apakah sukacita merupakan satu-satunya faktor yang memampukan kita untuk bersyukur kepada Allah? Apabila orang bersyukur hanya ketika mengalami dua hal tadi, maka ini artinya ia tidak mungkin bersyukur ketika berada dalam pergumulan, bukan? Apakah benar demikian? Saya pikir pemahaman tersebut perlu diimbangi dengan perspektif yang lain. Bukanlah sesuatu yang salah jikalau kita bersyukur kepada Allah ketika mengalami sukacita. Namun, kita juga tetap dapat bersyukur meskipun berada dalam pergumulan. Itulah sebabnya kita membutuhkan perspektif baru dalam memaknai bersyukur kepada Allah. Pengalaman orang Samaria penderita kusta yang bersyukur sangat berguna untuk menolong kita memaknai arti bersyukur di tengah pergumulan. Berdasarkan Lukas 17 ayat 11-19, terdapat 3 poin yang menurut saya penting untuk kita cermati. Pertama, ketika ke-10 orang kusta menemui Yesus sebagai wujud kesadaran bahwa mereka membutuhkan kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Kedua, mereka meminta pengasihan Yesus agar mereka mengalami kehangatan kasih-Nya. Permohonan ini sangat masuk akal, karena orang kusta pada saat itu dianggap sebagai kelompok orang najis yang diasingkan dari masyarakat, orang-orang yang tidak dianggap. Ketiga, mereka melakukan perintah Yesus ketika Ia berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Namun, ketika mereka sedang melakukan perintah Yesus dan menjadi tahir di tengah jalan, sayangnya hanya satu orang yang tetap mengingat Yesus dan kembali untuk bersyukur kepadanya. Ia adalah seorang Samaria. Tindakan bersyukur yang ia lakukan ditulis dengan kata Eukaristeo, yang berarti sebuah bentuk atau respons ucapan terima kasih atas keterlibatan dan karya Allah dalam hidup. Orang Samaria itu mampu bersyukur kepada Allah ketika ia mengingat Yesus, bukan semata-mata karena ia menjadi tahir. Apabila tahir merupakan faktor bersyukur dalam perikop ini, maka artinya ke-10 orang kusta yang menjadi tahir itu pasti akan kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Namun seperti yang kita tahu, bahwa hanya satu orang, hanya si orang Samaria lah yang melakukannya. Ia mampu bersyukur kepada Yesus karena ia tetap mengingat Yesus dalam hidupnya. Sejak ia menemui Yesus, meminta pengasihan sang guru, dan melakukan perintahnya, si orang Samaria selalu mengingat Yesus. Mengingat bahwa Allah selalu terlibat dalam kehidupan adalah faktor yang memampukan seseorang bersyukur kepada Allah. Pemahaman ini akan sangat menolong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah sekalipun kita sedang berada dalam pergumulan. Saya yakin tidak ada seorang pun yang selalu ingin hidup dalam masalah. Namun bagaimanapun juga pergumulan merupakan bagian dari misteri kehidupan dan pengalaman beriman kepada Allah. Kita perlu menyadari bahwa pergumulan bukanlah penghalang bagi kita untuk bersyukur, melainkan hati dan pikiran yang kurang terfokus kepada Allah. Di tengah pandemi ini, marilah terus mengingat keterlibatan Allah dalam hidup agar kita tetap dapat bersyukur kepadanya.